gue Karin, junior account officer yang udah hampir setahun kerja di sini. Ini Mas Aga, salah satu senior AO yang keren banget. Udah banyak nasabah yang dihandle sama dia. Nah, itu bos gue, Bu Anissa. Walau kelihatannya galak, dia itu salah satu bos paling care yang gue tahu. Di sini gue punya buddy, semacam mentor lah. Buddy gue yang Mbak Mia ini, dia juga salah satu senior AO kayak Mas Aga. Oh iya, junior AO selain gue di sini ada Rehan, yang seangkatan sama gue. Walau kadang suka agak kikuk, Rehan tuh orangnya baik dan helpful banget. Di sini kami berusaha membantu mengatasi masalah keuangan para nasabah, mulai dari yang receh sampai yang rumit. Besok kemungkinan saya akan sampai di tempat Bapak jam 1:30 kali ya, Pak? Iya. Iya benar, Pak. Ya udah kalau gitu, Pak. Rin, kenapa? Gue pengen dapat challenge baru deh. Kayak orang-orang, kayak lo sama Mas Aga, Mbak. Tenang, Rin. Semua itu ada waktunya. Nah, lo percaya deh sama gue. Cepat atau lambat, lo pasti bakal dapat kepercayaan itu. Tapi, lo-nya harus percaya diri dulu. Kata Mia itu ada benernya juga, Rin. Mungkin sekarang itu lu lagi disuruh untuk sabar. Karena kesempatan itu akan datang. Nah, selama lu menunggu, nggak ada salahnya dong lu belajar percaya diri. Nah, pokoknya kuncinya lo harus percaya sama diri lo sendiri. Itu sih pegangan gue. Percaya diri. Apaan sih? Ah, Bu Anissa nih. Kenapa ya? Udah, datengin aja dulu. Tapi ini kenapa ya? Deg-degan gue. Pokoknya ingat kata-kata gue. Percaya diri. Nanti akan segera saya diskusikan dengan tim saya. Baik, Pak. Baik. Iya, Pak. Mungkin dalam waktu dekat ya. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Masuk. Oke. Jadi kita punya calon nasabah baru namanya Pak Fandi. Dia ini pengusaha roti yang meneruskan usaha keluarganya. Usaha rotinya lumayan menguntungkan dan pelanggannya cukup banyak. Dia ini butuh dana dan Pak Fandi sedang berusaha untuk mengembangkan lebih luas usaha rotinya. Apakah jumlahnya dalam skala yang besar, Bu? Mungkin, tapi saya belum tahu. Yang pasti ini pertama kalinya Pak Fandi mengajukan pinjaman. Karin, coba deh kamu saya minta pelajari background usahanya Pak Fandi. Dan saya mau kamu yang lead project ini. Hah? Coba kamu cari tahu solusi apalagi yang mungkin bisa ditawarkan untuk Pak Fandi. Dan kamu sebagai badinya, tolong bimbing Karin ya dalam project ini. Siap. Steve? Oke. Ini berkas-berkasnya tolong dipelajari. Baik, Bu. Oke, go. Permisi, Bu. Permisi, Bu. Iya. Selamat ya. Akhirnya lo dapet challenge yang lo mau juga. Makasih, Mbak. Tapi kalau nggak bilang sih kita satu project. Kan surprise, kaget ya? Kaget banget sih. Nah, sebagai buddy lo, gue saranin jangan lupa sama detail-detail terkecil karena itu bakal bantu banget. Oke, mohon bimbingannya ya, Mbak Mia. Santai. Besok ketemu Pak Fadi bareng gue ya. Jangan telat. Siap. Lebay. Yaudah gue mau ketemu Aga dulu. Jangan lupa pelajari bekas-bekasnya. Sip. Semangat. Mbak. Hai. Hai Rin. Ayan. Congrats ya. Thank you. Lu juga congrats ya. Congrats buat apa? Buat project lu kemarin. Udah selesai kan? Jadi gitu Rin. Gara-gara gue, project kemarin malah terancam gagal. Ya, tapi sih harusnya lu jangan nyalain diri lu sendiri. Siapa tahu emang belum rezeki. Iya sih. Mending sekarang lu lebih mikir buat ke depan.
Rin, by the way, komunitas lari di kantor kita kan mulai aktif lagi. Asyaran bakal ada lagi. Lo mau ikut bareng gue gak? Kalau lo gak mau juga gue bisa ajak Mas Aga kok. Ya udah ntar gue ajak Mbak Mia juga deh. Oke. Jadi coklatnya berapa? 10? 10 mokanya 30. 30. Misi, Pak, saya mau nyari Pak Fandi. Oh saya sendiri. Oh, Pak Fandi. Iya. Ya, halo Pak Fandi, saya Karin. Iya. Yang kemarin nelfon Bapak. Oh Iya. yang dari BCA ya? Iya, betul dari BCA. Kita sementara baru jual di sini sama gerobak keliling. Dan ada 5 varian, ada coklat, keju, ada mocha, ada nanas sama pisang coklat. Ini kira-kira pengembangan toko roti dan menunya nanti kayak gimana ya, Pak? Oh, kalau pengembangan tokonya kita masih mikirin, Mbak. Tapi kalau rotinya ya nggak jauh beda dari produk ini sih. Oh, maaf Pak, tapi saya mau nanya, ini Bapak nggak ada rencana mau bikin varian baru Pak? Misalnya bentuknya dirubah jadi lebih bervariasi atau rasanya ditambah jadi lebih banyak variasi. Siapa? Mah, ini Mbak Karin sama Mbak Mia dari BCA. Oh. Ini mama saya, Ibu Dina. Halo, Bu. Tadi kok Mama dengar ada apa varian baru? Oh, bukan Ma. Jadi Mbak Karin kasih saran ke saya apakah mau rotinya ada varian lagi atau enggak gitu, Ma. Oh, jadi gini Mbak. Saya sih tidak keberatan kalau anak saya mau mengembangkan usaha roti rumahan ini. Tapi harus tetap menjaga resep warisan ayahnya. Ya kan? Supaya para langganan tetap suka. Oh iya, itu pasti Bu. Cuma maksud saya mungkin bisa membuat usahanya jadi lebih luas, jadi lebih berkembang lagi. Iya, saya ngerti. Tapi kalau bukan kita sendiri yang menjaga tradisi resep ayahnya, siapa lagi? Ayo, ya kan? Ya kan? Siapa lagi? Saya sudah 20 tahun menjaga resep warisan suami saya. 20 tahun lama kan? Lama. Ya kan? Lama, Ya benar kan? Bu. Secara konsisten. Itu suami Ibu? Iya, itu almarhum suami saya, Asep. Nama saya Dina. Jadi saya Dina Bakery. Iya, itu yang sudah kami usahakan 20 tahun, ya kan? Kalian harus ingat, harus ingat. Saya jadi nggak enak nih. Maaf ya. Nggak apa-apa. Tapi masalah yang tadi varian kita obrolin lagi ya, Mbak. Iya, Saya juga mikir itu juga. Coba kalau urusan cowok lo serius kayak ngurus kerjaan kayak gini, Rin. Pasti lo cepet dapet cowok. Mbak, bisa nggak? Nggak usah ngagetin. Kenapaan sih? Referensi? Ini dapet gue. Udah jam 7 loh. Lo nggak mau makan? Ntar aja, belum kelar. Gak boleh, tapi jangan lupa makan. Nanti lo sakit gimana? Gak bisa kerja kan? Makan yuk. Belum kelar, Mbak. Ntar gue bantuin, kan gue badi lo. Ya kan? Bantuin sambil makan. Iya dong. Makan sambil cari referensi. Boleh. Iya. Oke. Let's go. Mbak, makan dulu Mbak. Gendut loh, udah naik 3 kilo nih. Gini hari masih mikirin gendut. Kan besok kita mau lari. Ya kan? Kan.
Nih, ayolah, mulai lagi yuk. Nemenin gue dong. Iya, Bener ya? mau apa? Ketoprak. Ayo. Ayo. Serius? Hai Rin, Hai Han. mau minum? Boleh? Makasih ya. Sama. Lo kenapa? Mikirin project yang kemarin ya? Jadi nyokapnya itu tuh tetap mau pertahanin cita rasa rotinya. Karena menurut mereka ini kan ciri khas. Cuma menurut gue tuh mereka nih butuh lebih banyak varian lain aja. Jadi biar bisa bersaing sama yang lain gitu loh. Tuh kok gue jadi curhat sama lo sih. Sorry ya, lo mau minum gak? Gak apa-apa Rin, gue juga seneng kok denger lo cerita. Lo mau lari lagi gak? Lari yuk. Tadi abis minum udah banyak banget. Rin, Kasih. Masih gemes. Makanan tuh dimakan, bukan buat difoto. Gitu ya? Terus lo cuma mau foto, gak mau lo makan? Makannya nanti. Lo mau kirim ke siapa sih foto-foto gitu? Mau kirim ke Pak Fandi? Hah? Ke Pak Fandi? Ya, siapa tahu bisa jadi ide buat toko rotinya. Baru lupa resmen ibunya kemarin. Nggak akan terima deh ide kayak gini. Lo harus optimis dong, Rin. Optimis. Kirim aja dulu. Kita kan harus coba segala kemungkinan. Kalau nggak dicoba ya, siapa yang tahu? Kirim ya. Ayo coba aja. Oke, gitu dong, optimis. Dah, udah kirim. Semangat. Optimis. Sekalian dong, bayarin. Hari ini lo ada rencana apa? Mau meeting sama CSA. Oh, Nih, gue lagi mau ngambil data-datanya. Lo nggak ikutan? Rin. Karin. Kenapa mau kayak cemberut-cemberut kayak gitu? Pak Fandi barusan nelpon. Hah? Terus? Dia suka sama idenya tapi ibunya enggak. Ya udah. Nggak usah cemberut-cemberut lah. Nanti kita cari ide lain. Ide apa? Gue mau ada meeting soalnya. Ntar habis gue meeting, kita brainstorm bareng. Kita cari solusi buat Fandi ya. Oke. Udah, nggak usah cemberut-cemberut kayak gitu. Oke sih nih, kayaknya nggak perlu ada yang dirubah ya. Ya udah, boleh kok. Nanti kamu tinggal kabarin aku. Bu. Kar, pagi. Oh iya, gimana project sama Pak Fandi? Oh ya, kemarin saya sama Mbak Mia sudah melakukan kunjungan pertama untuk minta data sama interview. Rencananya sih siang ini mau ke tempat Pak Fandi lagi untuk melakukan pengumpulan dokumen kreditnya Pak Fandi. Oke, good work. Kasih Bu. Nanti kamu update aja ya selanjutnya ke saya. Ini surat-surat pengajuan kreditnya, Oh iya. fotokopi KTP, NPWP, sama surat izin usaha. Semoga nggak ada yang kurang ya, Mbak. Saya cek dulu ya Pak ya. Ya. Permisi Pak, Ya. saya pamit pulang. Ibu saya sakitnya kambuh lagi. Oh gitu. Iya, semua adonan sih udah saya masukin ke oven. Nanti kalau ibu saya mendingan saya balik. Udah kamu nggak usah balik lagi. Kamu pulang aja urus ibu kamu, ya. Ntar saya ngatur semuanya. Makasih banyak ya Pak. Iya, selamat Saya ibu ngambil kamu. tas. Iya Pak. Iya. Saya pamit pulang ya Pak. iya. Iya Hati-hati. Mas. Pegawai saya udah 3 tahun.
Dia jadi tulang punggung keluarga, Mbak. Karena adik-adiknya juga masih sekolah, Mbak. Ya, saya mau besarkan usaha toko roti ini juga karena pengen rasanya saya bantu banyak orang. Niat Pak Fandi ini baik sekali ya Pak ya. Saya optimis Bapak bisa berhasil. Makasih, Mbak. Semoga. Amin. Oh iya Pak, ini menurut data saya, Bapak Fandi ini belum punya tabungan BCA ya Pak? Oh iya, belum sempet ke bank, Mbak, karena masih ribet masalah urusan toko ini. Mau saya bantu sekalian buatkan Pak? Maksudnya ke bank? Oh tidak perlu Pak, sekarang sudah bisa melalui BCA Mobile. Oh gitu? Iya, jadi tinggal download aja BCA Mobile di handphone Bapak. Bisa saya bantu ya di sini. Rin, si calon nasabah lo yang kemarin usaha roti itu gimana? Lancar kan? Kenapa nanya-nanya? Ada ide? Roti ya. Rin, sekarang kan lagi zaman banget nih soal healthy food lifestyle. Oke, terus hubungannya sama roti apa? Nih, maksud gue, lu coba bisa kasih ide ini ke si calon nasabah lo soal si healthy food lifestyle ini. Maksudnya rotinya dibikin sehat? Bisa juga dicantumin kalorinya lah, atau dia memberikan saran-saran, ya kayak gitu. Boleh juga sih. Ya kan? Yang muka yang mana ya? Ini itu deh Mbak. Kemarin kan saya dapat masukan dari Mbak Karin. Akhirnya saya riset. Nah, memang kayaknya yang paling cocok roti gandum untuk dikembangkan di Sadina Bakery ini. Ya, cobain, ayo. Ini teksturnya sih lumayan lembut, coba. Gimana, Mbak? Enak. Alhamdulillah. Nah, kalau yang ini roti yang lama, ini yang baru. Cita rasanya sama, masih cita rasa warisan ayah saya. Ini Ini yang lama. jadi beda. Kemarin Pak. Mah, ini Fandi bikin perbandingan antara roti lama sama roti baru. Bentuknya aja Fandi rubah, tapi cita rasanya masih. Oh iya Mbak, ya, coba ya, cobain. Ya. Mbak Mia, ini gue lagi lihat data keuangannya Pak Fandi ya. Terus gue coba simulasi singkat. Dari omset dia yang ada sekarang, Pak Fandi sih bisa bayar angsuran kredit. Oh, bentar gue cek dulu. Oke. Ini oke kok, Rin. Ya kan? Oke. Nah, sekarang lo tinggal siapin semua data kelengkapan usahanya. Kayak data rekening tabungan, terus data supplier dan buyer, data semua stok barangnya tuh. Sama data hutang dan piutang. Habis itu semua data lo input, masukin ke iCost, jadi kita bisa tahu tuh repayment capacity realnya. Oh udah deh, habis itu tinggal ajuin. Gampang kan? Berarti gue tinggal siapin yang 4 tadi ya? Pas itu aja. Bisa kan? Bisa. Yaudah, kalau ada yang mau ditanyain, tanya aja. Thank you, Mbak. Sama-sama. Sepertinya nggak ada masalah nih. Good job. Makasih, Bu. Coklatnya 2 ya, Mbak? Bentar, 10.000, Mbak. Halo, Mbak, makasih ya. Iya, Mbak Karin. Selamat siang, Pak Fandi. Iya, saya mau kasih kabar ke Bapak. Kredit Bapak sudah disetujui. Serius? Iya, kami ucapkan selamat ya, Pak ya. Terima kasih banyak ya, Mbak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Alhamdulillah, iya, Nggak makasih. ikut sekalian sama Bapak. Baik sih, Mbak. Cuma memang masih belum mau ikut gitu.
Oh, nggak apa-apa lah, Iya. Fai. Ya, tapi semoga kedepannya udah mulai nerima. Amin. Kak Fandi, silakan. Ya Pak Fandi, ini surat perjanjian kreditnya. Bapak bisa baca terlebih dahulu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kami segera membantu, Pak. Iya, Mbak. Ini saya tanda tangan semuanya. Iya, ditandatangan nanti Bapak taruh sebelah situ semua halaman. Memang ya kalau mau berubah yang lebih baik, harus berani mengambil keputusan. Terima kasih banyak. Saya yang terima kasih. Bu Anissa, terima kasih. Selamat, Bapak Fandi. Sama-sama. Terima kasih. Senang bisa membantu Pak. Yang original coklat, keju, yang semuanya itu di packagingnya segaris nanti di keranjangnya, ya. Nah yang kayak gini-gini ini original yang ini apa nanas ya? Iya. Ini harus lebih matang nih, ya. Ini kurang matang dikit. Nah ini nih enggak, ini kayak udah enggak ini deh. Fandi, Ya. maafin Mama ya Fandi. Sebelumnya Mama nggak pernah percaya sama kamu. Nyatanya kamu tetap menjaga warisan ayahmu. Ayahmu pasti bangga sama kamu. Adi juga minta maaf ya, Ma. Fandi janji akan bikin Sedina Bakery jadi besar. Saya mau Fandi kan sekarang. Luar biasa. Terima kasih banyak ya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Han, thank you ya buat referensi healthy lifestyle ya. Sama-sama. Syukur kalau bisa membantu. Nanti next project udah bisa lebih pede dong. Nih, pizza favorit gue nih, enak banget sumpah. Kok lo nemu aja sih? Tempatnya enak ya? Asik ya. Erin, kita kan semua kumpul buat ngerayain keberhasilan lo. Berarti hari ini lo yang traktir. Pepperoni gue mau ini. Aduh, itu juga enak lagi. Gue mau dua-duanya deh, Rin. Apa sih, Mas? Enggak, ini loh. Pribadi lo tuh gue berasa kayak menang door prize. Lebay lo Mbak. Iya serius gue, lo tuh baru setahun kerja tapi performa lo udah luar biasa loh. Bangga gue sama lo. Serius. Serius. Makasih ya. Sama-sama, makasih juga takdirannya. Iya. Ya udah gue pesenin. Kalian nggak mau pilih apa gitu? Enggak deh, Mbak. Ngikut Ikut aja. aja. Lu lagi ngeliatin apa sih, Gak? Serius banget. Ini loh, tuh. Pertanian jagung. Hah? Lu mau ganti profesi? Enggak ganti profesi.
Jadi calon nasabah gue ini dia bergerak di pertanian jagung. Paling nggak gue pelajarin sedikit lah tentang jagung. Jadi biar nantinya nggak gelagapan. Mas Aga ini ya, emang AO teladan. Sumpah iya. Orang weekend aja dedikasinya masih tinggi. Kita tuh kalau buat nasabah jangan setengah-setengah, harus all out. Duh, seneng deh gue, teman-teman gue pada rajin-rajin semuanya. Gak, Ya, Bu. udah siap pertanyaannya Pak Rohim? Ini saya lagi pelajarin berkas-berkasnya. Bagus, bagus. Han? Kalau saya pikir ya, ada baiknya kamu dampingin Aga deh untuk ke pertanyaannya Pak Rohim. Ya, iya kan? Jadi kamu bisa bantu Aga untuk menganalisa problemnya Pak Rohim. Siapa tahu kamu juga bisa belajar banyak dari Aga nanti. Sama-sama belajar lah, Bu. Iya kan? Oke Bu, oke, ya oke. Oke. Good luck kalian. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, so, Han, kita bagi-bagi tugas ya. Mas tunggu deh mas. Apa? Duh, gue takut malah jadi ngebebanin lu deh mas, bukan ngebantuin lu. Apaan sih? Lu jangan pesimis gitu dong. Loh, bukannya gitu mas. Udahlah, kan lagian kita juga saling backup. Yang penting kita datang ke situ, lokasi yang terbaik buat nasabah, udah. Oke? Ini bagian lo. Permisi. Dengan Pak Rohim. Sekarang itu baru selesai panen jagung, Mas. Dan sudah mau masuk masa tanam lagi. Tapi sayangnya saat panen terakhir, hama monyet semakin parah, Mas. Banyak yang gagal panen seperti saya. Ya, begini hasil panen kami, Mas. Cuma sedikit yang selamat. Makanya saya berpikir sama istri saya untuk mengajukan pinjaman modal ke KUR BCA. Ya, supaya saya bisa tanam lahan jagung saya lagi. Baik Pak, kalau gitu saya akan proses segera peminjaman modal Bapak. Dan dalam waktu dekat saya akan kabarin Bapak lagi lebih lanjut. Saya berdoa semoga lancar, Mas. Semoga cair. Ya. Terima kasih, Mas. Semoga. Terima kasih. Pak, saya boleh izin foto? Saya mau dipoto. Oh bukan, jagungnya Pak. Oh, silakan, Mas. Saya dipoto juga, Mas. Mau Boleh. dipoto? Oh iya. Sama jagung. Iya, boleh. Jadi pengajuan kredit Pak Rohim belum bisa diterima, Bu. Ya begitulah Gak. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Karena usahanya Pak Rohim itu masih dianggap belum memenuhi syarat. Kalau saya pikir-pikir ya, Pak Rohim tuh usahanya masih punya potensi. Ya kalau kamu bisa gali kebutuhan dan solusinya, saya akan dukung. Baik, Bu. Karena kalau boleh jujur, saya juga belum mau nyerah, Bu. Saya masih ngerasa pasti ada jalan keluar di balik semua ini. Dan lagian kan saya nggak sendirian, Bu. Ada Reyhan yang siap membantu. Ya kan, Han? Iya Bu, iya. Saya akan bantu Mas Aga. Oke, baik. Saya percaya sama kalian berdua. Makasih, Bu. Permisi. Mas Rehan, Mas Aga. Pak.
Maaf, Ya. harus nunggu lama. Nggak apa-apa, Pak. Dari mana, Pak? Baru pulang dari stasiun, Oh gitu. jemput istri. Oh dari mana, Bu? Dari rumah saudara. Oh gitu. Monggo silakan. Oh iya, Bu. Pak. Pak, silakan. Ya, itu sebenarnya saya sadar kalau pengajuan saya ada resiko ditolak. Tapi kalau saya boleh jujur, saya tidak tahu mau kemana lagi. BCA itu harapan saya. Ya. Pak, kami berdua benar-benar minta maaf. Enggak apa-apa, Mas Rehan. Enggak apa-apa. Dan saya percaya, Pak. Kita pasti bisa mencari solusi untuk mengatasi semua permasalahan. Pasti ada jalan lain, Pak. Ibu nggak usah repot-repot, Bu. Wah, enggak Thomas. Sini saya bantu, Ibu. Iya, terima kasih. Ya. Wedang jahe lu. Nah, ini Mas Rehan, Mas Aga, ini jahe kami tanam sendiri. Itu yang di belakangnya Mas Aga itu. Nah, itu pohon jahe, sampai di sana juga jahe. Yang di sebelah sini juga jahe, Mas. Kebetulan saya sama istri suka iseng belajar tanam-tanam. Ya kadang tanam jahe, tanam tomat, sayur-sayur, lumayan lah buat nambah-nambah. Yaudah, Pak, saya minum ya. Silakan, Mas. Ini enak loh, Pak. Ya. Ini jahe emprit. Nah, jahe ini nggak kena hama monyet juga, Pak? Ya enggak doyan monyetnya Mas Aga. Barangkali kepedesan. Ini jahe emprit ini pedes. Atau barangkali saya juga ganti profesi jadi petani jahe ya. Ini makanannya belum dimakan. Oh iya. Iya, Bapak. Ini Terima kasih. juga saya tanam sendiri ini. Oh iya. Masuk Saya dari dulu. coba ubinya ya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Bu. Saya melihat masih ada harapan yang lain. Usaha Pak Rohim ini bisa sukses jika dia menanam jahe. Ide kamu menarik loh. Kalau memang calon nasabah kita ada keinginan untuk berubah, ya coba kamu bantu deh. Baik, Bu. Dan kalau memang Pak Rohim ingin membuat pengajuan fasilitas kredit baru, ya kita akan ajukan prosesnya kembali. Iya, Bu. Ya. Saya akan segera diskusikan dengan Pak Rohim. Oke. Karena kalau boleh jujur, saya juga belum mau nyerah, Bu. Baik, Terima kasih, Bu Anissa. sama-sama. Itu sebenarnya saya cuma bercanda, Mas. Oh, Saya sudah belasan tahun nanam jagung. Kalau saya harus mulai dari nol lagi, waduh, lagi pula panen jahe itu kan lebih lama daripada jagung. tapi Pak, kalau Bapak berani ngambil resiko, bertani jahe itu bisa menjadi solusi untuk mengatasi hama monyet ini, Pak. Kami berdua bersedia ngecek harga pasaran jahe saat ini. Kalau Bapak mau, ya kan? Betul, Pak. Sejujurnya, saya sudah capek, Mas. Gagal panen terus. Tapi baik, Mas.
saya akan coba peruntungan saya dengan menanam jahe. Baik Pak, kalau begitu kami akan mereview ulang dan merevisi dan mengajukan kembali proposal ini. Terima kasih Mas Rehan, Mas Aga. Justru kami yang terima kasih Bu, sudah mau diajak kerjasama. Kalau begitu kami berdua permisi. Iya. Ya, terima kasih Ya, Mas Pak. Aga, Mas Pak Rehan. Terima Terima kasih Mas Aga. Terima kasih, Mas Bu. Rehan. Yes, selamat ya. Akhirnya permohonan kredit Pak Rohim di-approve. Nah, thank you. Pokoknya kita semua harus doain yang baik-baik aja ya buat Pak Rohim ya. Amin. Makan ah. Gue pesen dessert ya sama Rehan. Oke. Gue habisin ya, pizzanya. Bisa? Udah, gue mau dessert dulu. Ayo. Dilipat. Ini Nah, dilipet gini kan. fungsinya apa? Biar nggak tumpah. Makan ya. Lu kenapa sih? Apanya kenapa? Jangan bohong sama gue. Lu lagi kenapa? Ya. Oke. Gue tuh sebenarnya lagi ngerasa useless aja sih. Kayak kemarin gue pas sama Mas Aga ke perkebunannya Pak Rohim, gue bener-bener nggak ngapa-ngapain. Semua ide, semua solusi tuh keluar dari Mas Aga semua. Gue kayak, gue nggak guna. Tapi gue tahu kok dan gue percaya di kepala lo itu pasti kan punya banyak ide-ide cemerlang kan. Masalah nasabah gue deh. Solusinya ada berkat siapa? Berkat lo. Iya. Lo takut bikin kesalahan kayak kemarin. Han, lu kalau terus-terusan fokus sama kegagalan lo, yang ada lu nggak berkembang. Contoh kayak nasabah lo, Pak Rohim. Nih Pak Rohim kalau misalnya dia terus meratapi kegagalan panennya, yang ada dia nggak bisa buka lembaran baru kayak sekarang, ya kan? Itu percaya lo sama lo. Tapi lo juga harus percaya sama diri lo sendiri. Itu dah. Thank you. Bisa tuh nggak? Kenapa tanaman jahenya nggak tumbuh sesubur di rumah Pak Rohim? Nah, ini saya kurang tahu, Mas. Apa karena cuaca atau karena sebab yang lain? Nah, enaknya bagaimana, Mas? Kalau kayak gini lagi nanti panen saya gagal lagi. Soalnya di kampung ini kan tidak ada yang tanam jahe. Jadi ya saya coba-coba sendiri caranya biar bagusnya bagaimana. Tanaman jahe itu kan memang butuh waktu yang agak lama ya. Ya Bu, sekitar 9 bulan. Ya maksimal setahun lah. Ya cobalah kalian cari cara ya. Supaya bisa bantu Pak Rohim. Mumpung kita masih ada waktu. Baik, Bu. Makasih, Bu. Mungkin nggak kita ganti tanaman? Buat selingan, buat subsidize atau gimana gitu. Menurut gue sih enggak sih, Mas. Pasti masih ada yang bisa dikulik.
Optimis. Jadi ada program dari ahli pertanian itu kayak mau Tuh main tim CSR meetingnya di sini. Gue ganggu nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Sorry ya. Santai, Han. Lanjut silakan. sampai mana tadi gue? Ahli pertanian. Ahli pertanian. Jadi si ahli pertanian ini ngajarin para petani jahe untuk menggunakan polybag gitu. Oh, itu karena cuaca di sana lebih kering ya? Nah, bener banget. Soalnya memang cuaca di sana itu cenderung kering. Bagus juga ya? Bagus lah, apalagi sekarang setelah panen dan diajarin dari ahli pertanian itu, hasil panennya makin bagus. Sukses. Sorry, gue boleh tahu nggak si ahli pertanian ini sekarang ada di mana? Mas Aga, apa kabar, Mas? Kabar baik, Pak. Alhamdulillah. Pak, perkenalkan. Ini ahli pertanian yang saya bicarakan lewat telepon. Oh, Beliau iya. ini yang akan mengajarkan bagaimana untuk menanam jahe dengan baik. Ya, alhamdulillah, Mas Aga. Oh ya, terima kasih juga untuk Mas Rehan ya. Ya, Mas berdua sudah mengenalkan saya sama ahli pertanian. Ya sekarang alhamdulillah panen saya bagus. Iya. Iya, Mas. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Idih. Sukses ya Pak Rohim panen jahenya. Pak Husnul, Pak Kalim. Panen Pak? Iya, alhamdulillah. Jahe apa namanya ini Pak? Ini, Pak. Ini namanya jahe emprit. Jahenya kecil-kecil tapi rasa pedesnya lebih mantep. Oh. Ya, kalau orang di kota bilangnya tanaman organik. Organik? Iya. Beda ya sama kebun jagung saya. Gagal panen lagi, Pak. Monyetnya makin ganas. Oh iya, monyet ya. Sampai kapan ya kayak begini terus? Apa kita kudu ngulang lagi ya? Tanam jahe seperti ini? Loh ya bisa saja Pak Alim. Kenapa enggak? Saya ingin mengucapkan selamat untuk Aga dan Rehan karena pengajuan top up Pak Rohim ternyata sudah di-approve. Jadi usaha jahenya sukses dan menghasilkan hasil yang memuaskan. Selamat Aga sama Terima kasih, Bu. Rehan. Aduh. So, Aga, jadi kamu terus ya gali potensi calon nasabah kamu seperti yang kamu lakukan sama Pak Rohim. Oke banget. Dan Rehan juga jangan pernah berhenti untuk melakukan hal baru, apalagi kamu yakini sangat membantu nasabah. Siap, Bu. So, Aga, Rehan, coba kalian bayangkan apa yang terjadi kalau daerah Pak Rohim semua beralih menjadi petani jahe. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah daerah tersebut akan menjadi sentra jahe. Ini ide-ide seperti ini yang saya suka gitu. Jadi gimana? Kalau seandainya kalian berdua serius ingin menjalankan proyek ini, saya akan kasih dukung sepenuhnya. Sure. Oke, nice. Dan kali ini saya mau Rehan yang jadi lead project ini. Ya, Re? Siap? Congrats. Serius, Bu. Iya beneran. Dan akan ada Mia, ada Karin juga yang akan menjadi tim kamu untuk kolaborasi project ini. Tenang. Help Ya? me guys, help me. Iya. Siap? Help me. Siap, Rehan? Siap. Ya, jadi itu alasan saya Pak datang kemari lagi dengan membawa tim saya.
Jadi Mas Aga, Bu, Mbak, Mas Rehan. Jadi sebenarnya itu juga yang saya mau. Waktu saya dengar teman-teman petani lain masih gagal panen, ya saya sedih sendiri. Kasihan lah teman-teman petani saya. Berarti Bapak setuju untuk bekerja sama dengan kita? Oh ya setuju Mas, setuju banget saya malam itu. Ayo Pak, mari kita sama-sama menyukseskan proyek Sentra Jahe ini. Iya. Iya. Deal. Segera kita lakukan Mas. Ayo Pak. Mari. Iya. Makasih ya Pak. Berarti sekarang Pak Rohim sudah bukan hanya sekedar nasabah biasa, tetapi sudah menjadi rekan kerja kami. Bisa aja, bisa kayak gini. Iya. Kira-kira kenapa ya para petani tadi masih belum mau sama program KUR? Kebanyakan dari mereka sih ragu ya buat nanam jahe. Alasannya tuh karena nanam jahe tuh butuh waktu yang cukup lama gitu. Terus banyak dari mereka itu petani-petani yang udah tua. Jadi dokumen-dokumennya nggak lengkap. Susah kan buat ngajuin KUR. Ya, dan mereka juga nggak yakin sama harga penjualan jahe di pasaran. Kalau kita ngadain penyuluhan, mungkin itu bisa jadi solusi. Dan para petani bisa ngelihat betapa besar potensi ini. Gitu. Tapi kita nggak bisa sendirian. Gimana kalau kita kolaborasi sama tim CSR? Nah, bisa. Bisa. Iya. Emang mesti bareng mereka sih ya? Iya. Coba gue besok ngomong sama Bu Anissa deh. Ya udah lo yang ngomong ya. Saya bantuin. Iya. Tenang, gue backup. Bantuin ya Mas. Bantuin lah. Mbak, bantuin. Ya dibantuin. Berarti kalau gitu ini proyek pertamanya Raihan sama Karin. Oh iya. Iya kan? Enggak. Iya. Enggak, udah pernah Mbak. Iya. Dulu pernah. Pernah. Enggak, ini proyek Enggak pertama pernah, kalian. kapan? Hati-hati ada yang jadian dari sini. Apaan sih Mbak? Nah, gue suka nih malu-malu tapi mau kayak gini. Udah dong Mbak. Cia salting. Jadi minum nih. Kira-kira kalau dari teman-teman CSR gimana nih? Punya strategi apa? Kalau menurut gue sih, dari daerah Pak Rohim masih banyak sekali yang ragu karena mereka masih belum paham untuk menggunakan metode polybag ini. Walaupun sudah ada contohnya Pak Rohim yang sudah sukses sendiri. Secara bikin mereka paham gimana? Kayaknya kita perlu lakuin pelatihan dan penyuluhan buat para petani, tapi dibina sama ahli pertanian. Nah, setelah para petani bisa menggunakan polybag dengan benar, kita adain penyuluhan mengenai KUR dan potensi pemasaran jahe. Oke, kita ngomongin timeline deh ya. Jadi kita bisa realisasikannya kapan nih? Segera Harusnya bisa? secepatnya sih bisa kita lakuin. Minggu depan? Let's do it. Oke. Mas Aga, Mas Rehan. Halo, Pak. Ya, selamat datang. Terima kasih sudah datang Mas Aga. Iya, Pak. Bud, terima kasih. Misi Pak, perkenalkan saya Raihan dari BCA. Saya Aga. Permisi. Halo Pak. Kami dari BCA, Pak bisa minta waktunya sebentar? Masuk. Iya, makasih, Pak. Permisi. Pak, sampai Pak. ketemu di Balai Desa ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Jadi kalau nanam jahe itu, nih kedepannya akan jadi, Pak bisa liatin gambarnya. Kalau memang Bapak berminat, sekarang di Balai Desa kita sedang mengadakan penyuluhan tentang pembudidayaan jahe. Jadi Bapak bisa ke sana.
Ini saya resmikan desa kita ini sebagai sentra jahe di Indonesia. Terima kasih Pak Kades. Bu, Mas, jujur saya nggak nyangka kalau saya yang hampir bangkrut ini bisa bangkit lagi dan bantu teman-teman petani lain hingga kampung saya jadi daerah sentra jahe. Ya tentu saja tidak terlepas dari bantuan tim BCA yang luar biasa. Itu sudah menjadi tugas kami, Pak. Memberikan yang terbaik pada nasabah. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Aga, Mas Rehan. Terima kasih sekali lagi. Ya. Ayo, Pak. Maaf nih, kalau saya mau tanya program-program BCA yang lain gimana? Iya Bu, karena kita nggak ada waktu untuk bolak-balik. Ya ngurus rumah lah, ngurus lahan, ngurus keluarga. Kalau ada cara yang lebih gampang gimana Bu? Begini aja, kebutuhan Bapak akan kami tindak lanjuti supaya kami bisa memberikan solusi yang tepat untuk Bapak. Gitu ya Pak ya? Kalau begitu kami pamit dulu, mari. Kerja bareng Mas Aga, Mbak Mia, Raihan, dan Bu Anissa bikin gua sadar. Yang kami lakukan bukan hanya membantu nasabah, tapi juga soal berkarya, memberikan makna, dan menyebarkan kebahagiaan. Ini yang bikin gue bangga jadi bagian dari Rumah Biru.